Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menunggu ghostly procession of emaciated, ageless people with nothing to do. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang masuk Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Kan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya bukankah lebih baik kita melaksanakan kemerdekaan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa negara Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Sebaiknya kita memanfaatkan keadaan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan selagi sekutu belum datang ke Indonesia. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi terlebih dahulu? Ide yang bagus. Halo, Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Kutunggu kedatangan kalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Ada masalah apa kalian kemarin? Ada berita apa? Ada berita penting yang disampaikan oleh Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Sebaiknya kita memanfaatkan keadaan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak bisa bertindak sendiri tanpa melalui PPKI. Sesungguhnya alangkah janggalnya jika saya melakukan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf Syahrir, tapi memang sesungguhnya kita tidak bisa bertindak gegabah. baiklah, kami permisi dulu, Bung. Mari, Hatta. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, mami juga kita harus kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kita siap untuk mempertaruhkan jiwa, Bung. Betul, kami siap untuk mempertaruhkan jiwa, Bung. Setuju. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Tapi tidak bisa seperti itu, karena jika perlu, potong leher sekarang juga. Tak usah esok hari. Tapi jika kita masih bisa memerdekakan kemerdekaan kita sendiri, maka harus melalui PPKI. Kita tetap harus melakukan kemerdekaan melalui PPKI. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini dengan baik. Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak
Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bu, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Ini sudah malam, tidak sebaiknya Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan para saudara-saudara, tapi saya tidak bisa mewujudkan permintaan para saudara-saudara karena saya takut akan lebih banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kita mau bawa kemana mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Gimana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subero untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Saya akan mengamankan kalian semua. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, Anda setuju? Tepatnya pukul berapa? Pukul 4 subuh. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesempatan kami, jadi Bung Hatta harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami harus membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Ada apa ya, Kak Mas? Mengapa banyak orang? Betul sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tapi untuk apa, Kak Mas? Lalu bagaimana dengan kuda Hindura? Kalian akan meninggalkan kami? Benar. Aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika perlu, bawa istri dan anakku juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak Anda ke Rengas Dengklok. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Ditelan bencana tanah ini, sesampainya di laut
ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi Sebenarnya, apa mau kalian singgah berdua kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Fatma dan Guntur mereka bawa. Iya, mereka dibawa bersama. Sebenarnya ada apa yang Sukarni? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini sudah waktunya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian sangat mudah percaya dengan berita tersebut? Jepang memang akan memerdekakan negara kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin memerdekakan kemerdekaan Indonesia atas diri pihak kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Jika begitu kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa salah mengapa kau tergopoh-gopoh seperti ini? Di luar ada Mr. Soebarjo. Dia ingin memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Ada apa ini? Wikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Rapor PPKI batal karena tidak ada mereka berdua. Jadi saya kesini ingin menjemput mereka berdua. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkanlah saya menemui terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapor PPKI batal karena tidak ada kalian. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sari telah memberitahukan kepada Anda Bung? Tapi saya belum benar-benar percaya dengan berita itu, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Mari, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu Bung. Baiklah, saya akan memenuhi keinginan para saudara-saudara. Mereka akan pulang, Mas. Lihatlah, dari tadi Guntur nangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Hatta dan Bung Karno, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Kalau begitu, baiklah. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda. Bung, kita sudah sampai Jakarta. Kita ini sekarang di rumah Laksana Maeda untuk mempersiapkan proklamasi Indonesia. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku ingin mengantar istri dan anakku kembali ke rumah. Baiklah kalau begitu. Bentar, Bung. Terima kasih, Subarjo. Mas, istirahatlah. Aku ingin mengurus proklamasi untuk esok hari. Baiklah, kamu. Ibu. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan,
Dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana dengan bunyi proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, selesai. Sudah saya tulis. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju, Bung, setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sohiti, tolong kamu ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan malam itu orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi tanggal 17. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Belum mentek, masih latihan. Nanti para pemuda di belakangnya mereka. And action. Dah, siap ya. Betul betul. Oke, Jul.
drink it with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, I wanna sell what you're buying. I wanna feel on your ass in the wire. I want that jet lag from fucking and flying. Shoot a shot in your mouth while I'm riding. oh, I mean, a sign of the times every time that I speak. A dime and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy, I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend.